Dulu sebelum baca ini gue sempat ngira kalau komik ini cuma ngejual cewek-cewek cantik dan seksi yang buat dijadiin fan service aja. Tapi setelah baca ternyata nggak gitu. Ternyata plot ceritanya juga seru banget. Cerita dimulai dari Yuki, murid SMA yang lagi bersihin sekolah. Di dunia itu, para wanita mempunyai kemampuan khusus, sedangkan para lelakinya tidak punya kemampuan apa-apa. Maka dari itu, Yuki selalu mengasah keahlian pekerjaan rumah tangga. Pas lagi jalan, tiba-tiba Yuki berpindah tempat ke Mato, yaitu dimensi lain tempatnya para monster. Di Mato inilah ada buah persik yang bisa memberikan kemampuan kepada wanita. Maka dari itu, pemerintah membuat organisasi militer khusus wanita untuk mengawasi dimensi Mato ini, bernama Korps Anti Iblis. Di tempat ini juga kakaknya Yuki hilang 5 tahun lalu. Yuki pun dikejar oleh para monster, tapi kemudian dia melihat ada wanita yang menaiki monster dan membunuh para monster yang mengejar Yuki. Wanita itu bernama Kyoka, ketua dari unit ke-7 Korps Anti Iblis. Yuki kabur bersama Kyoka, tapi monster yang ditumpangi mereka langsung kalah. Kyoka langsung memasang pelindung. Kyoka bilang ke Yuki kalau ada cara yang bisa menyelamatkan mereka berdua, tapi caranya adalah membuat Yuki menjadi budaknya Kyoka. Kyoka bilang kalau kekuatan yang dia dapat dari buah persik membuatnya bisa memperbudak makhluk hidup dan membuat makhluk hidup itu jadi lebih kuat. Yuki pun menjilat tangannya Kyoka. Kemudian Yuki berubah wujud. Kyoka mengendalikan Yuki. Dia senang karena ternyata Yuki sangat kuat. Mereka berdua berhasil ngalahin semua monster. Yuki kembali menjadi wujud manusia. Terus Kyoka bilang kalau ada sesuatu yang harus dia kasih tahu. Kyoka pun langsung nyium Yuki. Abis itu Kyoka bilang kalau ada kompensasi dari kekuatannya, kalau dia harus memberikan budaknya hadiah. Dan bahkan Kyokanya sendiri nggak bisa ngendalin tubuhnya pas lagi ngasih hadiah. Kyoka pun nyium Yuki lagi. Abis kelar, Kyoka bilang kalau dia berambisi untuk menghabisi para monster. Dan untuk itu dia harus jadi komandan. Kyoka pun mengajak Yuki bekerja dengannya. Yuki sempat ragu karena keahlian yang dia punya cuma pekerjaan rumahan aja. Tapi Kyoka nggak masalah. Yuki pun ingin bergabung karena dia juga masih ingin nyari kakaknya. Yuki diajak ke asrama unit ke-7. Dia disambut oleh 3 orang lainnya. Kyoka bilang kalau Yuki akan ngurus mereka semua selama di asrama ini. Wanita-wanita itu langsung ngasih pekerjaan rumah tangga ke Yuki. Yuki pun resmi bergabung dengan Korps Anti Iblis unit ke-7. Nah, itu chapter 1 dari manga Matosehei no Slave, atau kalau dalam judul Inggrisnya Chain Soldier. Sebelum gua review, gua mau ngasih tahu dulu kalau ini manga ecchi, atau malah lebih dari ecchi ya. Udah bisa dibilang ini erotika juga sih. Kedepannya tentu aja kita bakal dikenalin karakter dari unit lainnya. Dan bukan cuma itu, karakter-karakter dari sisi monsternya juga dikenalin. Bisa dibilang karakter di komik ini banyak banget, dan tentu aja setiap karakter akan ngasih hadiah ke Yuki. Pas gue buat video ini udah ada sampai chapter 102. Di chapter itu pas banget sih baru kelar bagian ngasih hadiahnya. Dan di chapter itu juga rasanya jadi persiapan sebelum perang besar. Jadi sebelum perang besarnya mulai gue mau review sampai situ dulu. Gue juga udah baca semua. Dan sekarang gue mau review manga Matosehei no Slave chapter 1 sampai 102. Langsung aja nih, apa yang membuat manga ini menarik? Fanservice-nya atau plot ceritanya? Jawabannya adalah dua-duanya. Kedua hal itu sama bagusnya. Dulu sebelum baca ini gue sempat ngira kalau komik ini cuma ngejual cewek-cewek cantik dan seksi yang buat dijadiin fanservice aja. Tapi setelah baca ternyata nggak gitu. Ternyata plot ceritanya juga seru banget. Sampai chapter 102 emang udah banyak yang terjadi. Tapi dari awal sampai akhir skalanya bener-bener kerasa makin besarnya. Dari awal konflik yang ditampilin juga antar unit ke-7 aja. Tapi setelah konflik itu selesai, konflik berikutnya skalanya makin melebar. Yaitu mulai terjadi konflik antar unit. Dan tentu aja dari situ juga mulai diperlihatin karakter-karakter dari unit lainnya. Sebenarnya kalau dibedah strukturnya, formulanya nggak terlalu kompleks sih. Intinya itu pertama si Yuki ketemu sama karakter cewek, terus Yuki ngebantu nyelesain permasalahan cewek itu. Abis masalahnya selesai, Yuki mendapat hadiahnya. Begitu aja terus sampai chapter 102. Tapi kenapa ceritanya masih menarik aja? Karena konflik yang ditampilin setiap karakter cewek juga beda-beda. Dan kayak yang gue bilang tadi, skalanya juga makin lama makin gede. Jadi seru aja ngeliat ceritanya berkembang. Makin lama makin banyak karakter yang terlibat. Yang gue sukanya lagi dari plotnya itu jeda setup sama payoff-nya nggak terlalu lama. Kayak misalnya misteri hilangnya kakaknya Yuki. Di chapter 20-an langsung kejawab. Jadi nggak perlu nunggu terlalu lama sampai suatu pertanyaan atau misteri ada jawabannya. Kalau misalnya nggak begitu bakal jadi masalah. Soalnya banyak hal yang harus diingat di manga ini. Selain dari karakternya yang banyak, ada hal-hal lainnya yang udah dikasih tahu sampai chapter 102, kayak faksi-faksi di dunia ini, dari organisasi Korps Anti Iblis, terus para monster, dan ada juga orang-orang setengah monster. Ketiga faksi itu punya motivasi dan tujuan yang beda-beda, apalagi di setiap faksi punya banyak karakter. Jadi emang banyak informasi yang harus diingat di cerita ini, dan semakin gede skalanya juga kadang itu bisa jadi masalah sih. Karena kan dari chapter 1 sampai 102 plot utamanya itu masih seputar dimensi Mato. Jadi kalau pas baca chapter terbaru kalian ada informasi yang lupa, bisa-bisa kalian malah nggak paham sama konteksnya. Terus dari karakternya sendiri, protagonisnya Yuki awalnya jelek ya, karena dia jadi protagonis nggak kerasa menarik-menariknya. Terlalu standar aja. Dia cuma pengen nolongin orang doang, ya bener-bener kerasa jadi budak lah.
Tapi sekitar chapter 40-an baru dia punya motivasi yang beda. Ini spoiler, tapi motivasinya Yuki jadi mau nyembuhin kakaknya yang setengah monster itu. Tapi bukan berarti jadi bagus juga sih karakter Yukinya, cuma jadi biasa aja sekarang. Soalnya yang paling parah sih gue nggak ngerasa karakter Yukinya berkembang ya dari awal sampai chapter 102. Tapi itu bukan buat Yuki aja, gue ngerasa rata-rata karakternya nggak ada perkembangannya. Mungkin ada beberapa yang gue ngerasa perkembangannya, kayak Tenka. Tapi rata-rata karakter lainnya kerasanya gitu-gitu aja. Jadi ya emang sih konflik di ceritanya seru, tapi sayang juga sih perkembangan karakternya nggak terlalu kerasa. Padahal sifat, motivasi, dan tujuan karakternya bagus-bagus. Kayak Kyoka, dia berambisi mau jadi komandan buat ngubah ideologi korps anti-iblis. Dan sampai chapter 102 itu pun dia masih nggak lupa sama tujuannya. Ketua dari unit lainnya juga punya sifat, motivasi, dan tujuan yang beda-beda. Tapi tentu sama menariknya kayak Kyoka. Tapi yang gue sukanya lagi, karakter-karakter antagonisnya juga dikasih kedalaman karakter sama pengarangnya. Jadi karakter antagonisnya nggak kerasa hampa. Yang bagusnya sih pembaca jadi ngerasa simpati juga sama antagonisnya. Sekarang dari gambarnya, di awal review gue bilang kalau fanservice-nya dan plot ceritanya sama-sama bagus. Tentu aja fanservice-nya bagus karena gambarnya bagus banget. Dan bukan cuma gambarnya aja, tapi desain karakter ceweknya juga menarik semua. Jadi bayangin aja, udah gambarnya bagus, desain karakter ceweknya menarik-menarik, ditambah fanservice-nya banyak adegan erotisnya. Udah pasti manga ini menjual banget di pembaca pria. Sebenarnya ini tergantung selera juga sih, tapi kalau habis baca chapter 1 kalian ternyata satu selera sama manga ini, gue bisa bilang ke depannya makin mantep. Kalau yang fisiknya gue nggak yakin sih bisa dijual di Indonesia, karena ya terlalu erotis. Dan kalau disensor kebanyakan nggak bakal laku juga. Jadi kalau kalian mau ngoleksi fisiknya, gue saranin yang bahasa Inggris atau Jepangnya. Pas gue buat video ini sih yang bahasa Inggrisnya baru ada 3 volume, dan di Tokped juga banyak yang jual. Kalau yang digital, buat sekarang sih adanya yang versi fan translation ya. Kalau gue sendiri bacanya itu di Mangadex, di situ ada yang bahasa Inggris dan Indonesia. Tapi yang bahasa Indonesianya kurang lengkap, yang lengkapnya gue taruh linknya di deskripsi ya. Segitu aja review gue buat manga Matosei no Slave chapter 1-102. Semoga kalian suka ya sama videonya. Kalau suka bisa di like dan subscribe. Kalau nggak suka bisa di dislike. Oke, terima kasih udah mau nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.